Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Cindy Waintias, program studi pendidikan agama Islam dengan NIM 211101129 dari Universitas Sultan Haji Muhammad Idris. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai iman terhadap hari kiamat. Nah, jadi hari kiamat itu berakhirnya kehidupan di alam dunia. Sedangkan menurut istilah, segala yang ada di alam semesta beserta seluruh isinya, manusia akan hancur dan musnah. Nah, ini terjadi hari kiamat inilah hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya, dan karena Allah lah yang menciptakan, memelihara, menghancurkan alam semesta. Selanjutnya masuk ke dalam pembagian hari kiamat. Nah, jadi pembagian hari kiamat ini ada dua, ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Kalau kiamat sugro ini bisa disebut juga dengan kiamat kecil. Sedangkan kiamat kubro ini kiamat yang besar. Jadi kiamat sugro atau kiamat kecil ini biasanya rusak atau hancurnya bagian alam semesta atau bencana yang ada di bumi. Contohnya seperti tsunami, gempa bumi, banjir, gunung meletus. Sedangkan kalau kiamat sugro atau bisa dibilang kiamat besar, contohnya seperti hari hancurnya atau musnahnya seluruh alam semesta yang ada di dunia. Selanjutnya masuk ke dalam nama lain hari kiamat. Nah, jadi nama lain hari kiamat ini terdapat di dalam Al-Qur'an. Yang pertama ada Yaumul Ba'ats. Nah, Yaumul Ba'ats ini bisa disebut juga dengan hari kebangkitan, yang dimana setelah manusia berada di alam kubur itu, ketika ada Yaumul Ba'ats, semua manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada Yaumul Hars atau Yaumul Mahsyar, yang mana ini hari dikumpulkannya. Jadi dikumpulkannya seluruh umat manusia pada Yaumul Hars atau hari kebangkitan. Selanjutnya masuk ke dalam Yaumul Hisab. Nah, Yaumul Hisab ini hari perhitungan, di mana semua amal perbuatan manusia selama di dunia itu, baik amal baik, amal buruk, akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Yaumul Mizan. Nah, Yaumul Mizan ini hari pertimbangan, di mana manusia akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala selama perbuatannya di dunia itu akan ditimbang. Selanjutnya masuk ke Yaumul Jaza. Nah, Yaumul Jaza ini hari pembalasan. Semua perbuatan manusia di dunia itu Allah akan membalas kepada manusia. Nah, jadi kita sebagai umat manusia sebaiknya diperbanyak untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Selanjutnya hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, hikmah beriman kepada hari akhir ini ada 4. Yang pertama ada terdorongnya untuk selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga menumbuhkan rasa senang untuk berperilaku baik. Yang keempat terdorongnya untuk menghindari perbuatan dan perilaku yang tidak baik dan tercela. Selanjutnya masuk ke dalam tanda-tanda hari akhir. Nah, tanda-tanda hari akhir ini ada 5. Yang pertama ada meningkatkan tingkatan kemaksiatan. Nah, jadi kalau kita sudah masuk ke dalam tanda-tanda hari akhir, itu banyak orang-orang yang bermaksiat. Yang kedua ada orang yang bertelanjang kaki serta penggembala kambing berlomba-lomba membangun gedung yang megah. Nah, jadi kita lihat aja contohnya di Samarinda ini ya. Di Samarinda ini banyak orang-orang yang berlomba-lomba untuk membangun
membangun hotel. Selanjutnya, jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Selanjutnya, ilmu agama diangkat dan banyak meninggalkan ulama-ulama serta tidak ada penggantinya. Selanjutnya yang kelima, semakin sering terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, dan tsunami. Nah, kalau kita di Samarinda ini sering kita merasakan kebanjiran. Selanjutnya masuk ke dalam tanda-tanda khusus hari kiamat. Nah, tanda-tanda khususnya yang pertama ada munculnya Dajjal. Nah, jadi kita ketika hari kiamat itu datang Dajjal. Dajjal itu gimana anak-anak bentuknya? Nah, jadi Dajjal itu bentuknya dia memiliki satu mata yang bertepatan di jidat di sini. Jadi dia punya mata bentuk tepatnya itu di jidat sini, satu mata. Terus yang kedua ada turunnya kembali Nabi Isa alaihissalam. Terus selanjutnya keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang keempat munculnya Da'bah atau binatang melata yang dapat berbicara. Nah, jadi nanti pada hari kiamat itu binatang-binatang yang darinya nggak bisa ngomong itu akan berbicara. Terus matahari terbit dari sebelah barat. Biasanya kan kita melihat matahari itu terbit dari sebelah timur. Tapi nanti ketika kita hari kiamat itu matahari terbit di sebelah barat. Dan terakhir ada kemenangan orang Islam atas Yahudi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If the sun refused to shine